Saya Emil Salim, putra dari Bae Salim, dan belajar ilmu ekonomi, kemudian menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan kemudian menjadi di dalam studi ilmu lingkungan sesudah selesai sebagai tamatan fakultas. Usianya kini 92 tahun, tapi Emil Salim tetap bernas menyuarakan aneka persoalan bangsa ini sekaligus menawarkan solusinya. Tak terbilang jasanya bagi kemajuan negeri ini, Emil Salim tak berhenti berkontribusi dalam berbagai bidang. Di bawah pemerintahan 7 presiden, Emil bolak-balik mendapat amanah mulai dari ekonomi, pemerintahan, perhubungan, lingkungan hidup, hingga riset. Belum lagi pengabdiannya sebagai pendidik serta penulis buku dan penulis opini. Kiprah Emil Salim berawal dari ilmu ekonomi yang dipelajarinya hingga memperoleh gelar PhD dari University of California at Berkeley. 2 tahun setelah lulus, tepatnya tahun 1966, ia masuk sebagai tim ahli ekonomi Presiden Soekarno. Berlanjut pada awal masa pemerintahan Soeharto, yakni 1967 hingga 1968, Emil diangkat menjadi Ketua Subdewan Produksi Dewan Stabilisasi Ekonomi. Saat itu, Indonesia menghadapi persoalan pelik, yakni krisis ekonomi, hiperinflasi, defisit anggaran, angka pengangguran yang tinggi, serta ketiadaan devisa dan kas. Pada tahun 60-an ketika Pak Wijoyo dan saya masuk ke Bappenas, kami menghadapi Indonesia di dalam krisis ekonomi yang luar biasa. Maka tampak betul bagaimana mengatasi krisis ekonomi itu, sehingga ini yang lebih didahulukan dan persoalan lingkungan dikemudiankan. Persentuhan Emil dengan persoalan lingkungan dimulai saat ia diutus ke Stockholm, Swedia, untuk menghadiri konferensi pertama lingkungan tingkat dunia Juni 1972. Emil Salim yang kala itu menjabat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara menjadi ketua delegasi Indonesia. Di tahun yang sama, Emil dipercaya sebagai Ketua Tim Koordinasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional. Setelah itu, Emil beberapa kali menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Saya bilang kepada Pak Harto, saya ini ekonomi, lingkungan, ekologi, saya tidak mengerti. Saya sudah bilang sama beliau. Beliau bilang, ekonomi dan ekologi saling berkaitan. Satu rumah tangga ekonomi, satu rumah tangga alam. Jadi berdekatan itu. Ya, tapi saya tidak pernah Pak dilatih menjadi lingkungan. Pak Harto menjawab, saya pun tidak pernah dilatih menjadi presiden. Jadi, meskipun bukan disiplin ilmunya, Emil tetap mengemban kepercayaan itu. Jejak kepeduliannya terhadap lingkungan hidup antara lain tercatat saat Emil mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Yayasan Kehati pada 1993. Emil Salim juga berkontribusi memberikan sudut pandang bagi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, hingga kesehatan. Buah pikirannya itu tertuang dalam puluhan judul buku. Di Harian Kompas, respon Emil Salim atas isu aktual dipaparkan dalam 23 tulisan di rubrik opini dalam rentang 2011 hingga 2021. Dunia akademis pun tak asing dengan Emil Salim. Ia tercatat sebagai pengajar, dewan penyantun, serta anggota di sejumlah kampus maupun kelompok ilmuwan. Kini, nama Emil Salim masih tercatat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Di usia senjanya, semangat Emil Salim terus membara.
Ia hakul yakin Indonesia akan mencapai Indonesia Emas 2045 apabila pendidikan generasi muda dikedepankan. Cita-cita saya agar semua anak-anak dapat paham tentang ilmu sebaik mungkin sehingga membantu pembangunan tanah air untuk tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.